siang untuk kita semua. Nama saya Agustina Abu, NIM 17030030049, kelas A, semester 7. Jadi, baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Identifikasi Pergeseran Budaya Sibrus Mesek di Desa Babutin Selatan, Kecamatan Butin Leobele, Kabupaten Malaka, sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Jadi, baik, di dalam proposal saya yang pertama itu kita harus lihat dari bab 1. Nah, di dalam bab 1 itu berisi tentang yang pertama itu adalah 1. Latar belakang, kemudian kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat. Jadi, baik, untuk teman-teman semua, bahwa di dalam latar belakang itu menceritakan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya terdiri dari berbagai macam pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang umumnya terdiri dari suku, ras, agama, sehingga dapat menjatuh dari berbagai macam keberagamaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pada umumnya kita itu harus diperlukan sikap saling memiliki dan saling menghormati. Nah, di sini kita harus tahu bahwa manusia pada umumnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, interaksi sosial sebagai proses ketika orang-orang berkomunikasi yang berpengaruh dalam pikiran atau tindakan. Nah, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yaitu yang menyangkut individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan individu. Nah, kehidupan masyarakat Melaka dalam proses budaya Sibrus Mesek atau bekerja sama ini merupakan salah satu bentuk solidaritas dari suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan tersebut dapat dikerjakan dengan lancar, mudah, dan ringan. Nah, di Desa Babutin Selatan merupakan salah satu dari Kecamatan Butin Leobele, Kabupaten Malaka. Mayoritas masyarakat Desa Babutin Selatan mulai menunjukkan pola-pola hidup baru yang mengikuti arus globalisasi yang mereka terima dari luar. Hal ini mulai berdampak pada budaya pergeseran atau minimnya budaya kerjasama atau Sibrus Mesek. Nah, budaya Sibrus Mesek pada dasarnya dulu dengan sekarang sangat dirasakan berbeda. Perubahan tersebut dirasakan semenjak masuknya hal-hal baru dengan inovasi-inovasi yang dilakukan di dalam masyarakat. Jika dulu masyarakat berpartisipasi dan saling membantu secara sukarela dalam kegiatan Sibrus Mesek ini tanpa mengharapkan imbalan, namun sekarang masyarakat mengharapkan imbalan dari setiap kegiatan yang dikerjakan. Kemudian di bagian 1.2 itu adalah rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah apa dan bagaimana pergeseran budaya Sibrus Mesek itu di Desa Babutin Selatan. Kemudian yang kedua itu adalah faktor apa saja yang menyebabkan pergeseran budaya Sibrus Mesek di Desa Babutin Selatan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana pergeseran budaya Sibrus Mesek yang ada di Desa Babutin Selatan. Kemudian yang keempat itu adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat yang diperoleh dalam penelitian adalah peneliti bisa menggambarkan pergeseran budaya Sibrus Mesek yang ada di Desa Babutin Selatan. Kemudian kita lanjut ke bab yang kedua adalah tinjauan pustaka. Nah, di dalam bab
kedua ini adalah membahas tentang tinjauan pustaka. Yang pertama itu kita lihat dulu dari penjelasan konsep. Nah, yang pertama itu adalah kita lihat dari pergeseran. Jadi, kata pergeseran berasal dari kata dasar geser dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kata geser mengandung arti pergeseran dan bergeser. Kemudian dalam pergeseran mengandung arti kata pergeseran atau perpindahan atau penggantian, perselisihan, percocokan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah budaya. Nah, kata budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal budi, yang dapat diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dan di dalam bahasa Inggris kemudian disebut sebagai kultura, berasal dari bahasa Latin atau kolera, yaitu pengelolaan atau pengerjaan kata. Nah, budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang dengan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian kita masuk yang ke berikut adalah siklus mesek atau bekerja sama. Nah, siklus mesek dalam bahasa Dawan yang artinya bekerja bersama. Siklus mesek artinya bekerja, sedangkan kata mesek adalah bersama. Nah, dalam bidang sejarah, budaya siklus mesek ini merupakan suatu tradisi atau budaya yang diturunkan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian siklus mesek ini merupakan bentuk dari solidaritas yang sangat umum dan eksistensinya dalam masyarakat. Nah, solidaritas adalah perasaan saling percaya antara para anggota di dalam suatu masyarakat. Kemudian kita lanjut yang ke berikut itu adalah masyarakat. Nah, masyarakat atau society. Nah, menurut Auguste Comte dalam part 2015/48, masyarakat adalah kelompok makhluk hidup dengan realita-realita baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembangnya menurut pola perkembangan sendiri. Kemudian menurut Hasan Sadili, masyarakat adalah golongan besar atau kecil dalam beberapa manusia atau dirinya beralih secara golongan dan mempunyai pengaruh yang lain. Kemudian kita masuk ke berikut itu yang kedua adalah peneliti terdahulu. Nah, di dalam proposal ini saya mengambil penelitian terdahulu itu adalah sebagai sumber referensi dalam pembuatan penelitian ini dan dapat dilakukan juga sebagai perbandingan dengan penelitian terdahulu yang sejenisnya dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu saya ambil dalam skripsi Dini Andian yang berjudul Pergeseran Makna Gotong Royong pada Masyarakat Ganda Mekar dalam Konteks Tradisi dan Modernisasi. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, itu adalah landasan teori. Nah, di dalam landasan teori ini merupakan dasar bagian penulis untuk berpihak dalam sebuah penelitian yang berlangsung. Oleh karena itu, teori yang digunakan untuk berpikir dan mengalami serta menjelaskan dan menilai suatu subjek atau data yang dikumpulkan dalam proses penelitian. Nah, berdasarkan masalah dari penelitian ini, maka teori yang digunakan adalah yang pertama itu adalah teori Agil atau Tal-Parson. Agil, fungsi dari suatu gugusan aktivitas yang harapnya untuk memenuhi suatu atau beberapa kebutuhan sistem yang digunakan dan didefinisikan dari Parson, percaya dan adanya 4 empirisme, yaitu yang pertama adaptasi, pencapaian tujuan, kemudian integrasi, kemudian latensi.
Nah, kemudian kita masuk ke berikut adalah teori interaksi simbolik. Nah, teori interaksi simbolik merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian sosiologi. Teori ini memiliki akar dari pikiran Max Weber yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh individu dapat didorong oleh hasil pemaknaan terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian masuk ke kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan penelitian. Hal ini digunakan untuk menghindari terjadinya permasalahan penelitian yang melebar sehingga mengakibatkan penelitian itu tidak terfokus pada Cyrus Mesek. Nah, Cyrus Mesek merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan sejak zaman dahulu dan sudah menjadi bagian dari kehidupan kelompok dalam masyarakat. Kemudian kita masuk ke bab ketiga, itu adalah metode penelitian. Yang pertama itu adalah pendekatan dan jenis penelitian. Nah, sesuai dengan judul, maka identitas pergeseran budaya Cyrus Mesek di Desa Boboten Selatan, Kecamatan Boboten. Maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang didefinisikan oleh Baekdon dan Taylor sebagai responden penelitian yang akan dihasilkan dari penelitian deskriptif. Kemudian yang kedua adalah lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian ini berlangsung di Desa Boboten Selatan sesuai dengan judul saya. Kemudian yang ketiga adalah teknik penentuan informal dan subjek penelitian, yaitu yang pertama adalah teknik penentuan informal, yaitu peneliti menggunakan teknik sampling purpose, yaitu teknik penentuan sampel yang dipertimbangkan tertentu. Kemudian informal dalam penelitian adalah masyarakat yang umumnya berada di Desa Boboten Selatan. Kemudian yang keempat adalah jenis dan sumber data. Yang pertama itu adalah data primer, kemudian data sekunder, dan yang berikut adalah teknik pengumpulan data. Dari hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta atau angka, yang dimaksud data adalah penelitian ini adalah subjek dari mana yang diperoleh penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam mengumpulkan data tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah analisis data. Analisis data yang mana itu menggunakan dua, yaitu yang pertama reduksi data. Reduksi data yaitu proses pemilihan atau pemusatan perhatian dalam menyederhanakan, pengabstrakan, dan transformasi data yang kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kemudian yang kedua itu adalah display atau pengajian data. Pengajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, yang disesuaikan dan diklasifikasikan. Kemudian yang berikut adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Nah, di sini penarikan kesimpulan ini dapat dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulangan atau pencatatan di lapangan sehingga data yang diuji itu validitas. Jadi baik, ini adalah presentasi saya terkait dengan judul proposal saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua.